ada berapa banyak? Mungkin bisa mengangkat tangan atau mengangkat jempolnya itu ya, teman-teman yang mahasiswa. Ada ya? Oke. Oke. Ya, sebagian besar ya teman-teman mahasiswa ya. Lalu untuk yang dosen di STT ini mungkin bisa angkat tangan. Oh, tapi harus nunggu tangannya turun dulu ini teman-teman ya yang sudah. Mungkin yang dosen ada ya. Ada. Oke, baik. Lalu yang lain-lain apa ya? Mungkin apa ya, selain mahasiswa dan dosen di sini ada mungkin pendeta atau pelayan Tuhan atau majelis mungkin di gereja mungkin bisa mengangkat jempolnya atau mengangkat tangannya. Ada ya, baik. Ada ya, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi saya lebih punya gambaran ya tentang teman-teman yang hadirin siapa. Pertanyaan selanjutnya, yang sudah menikah, saya pengen tanya status ini ya. Kalau zaman dulu di Facebook itu ada it's complicated, sekarang sudah nggak ada mungkin ya. Saya pengen bertanya teman-teman di sini yang sudah menikah mungkin bisa angkat tangan atau mengangkat jempolnya. Ada ya yang sudah menikah, ada beberapa yang oke, baik, kita tunggu tangannya turun. Kemudian teman-teman yang sedang berpacaran mungkin. Yang sedang berpacaran mungkin bisa mengangkat tangannya atau jempolnya. Boleh kan ya? Kalau di STT ini berpacaran boleh? Enggak boleh? Belum boleh, Pak. Oh, belum boleh. Oh, aduh, belum boleh ya. Jadi kalau gitu jangan angkat tangan teman-teman, jangan ya, nanti ketahuan. Iya, oke. Jadi diasumsikan ini jomblo semua teman-teman ya, yang lain ya, yang belum menikah. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga. Nah, ini dituliskan di chat aja ya jawabannya ya teman-teman ya. Apa yang langsung terlintas begitu mengenal kata seksualitas dan agama Kristen? Yang langsung terlintas di dalam benak teman-teman, mungkin bisa diketik di chat supaya saya bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang pendapat teman-teman. Kalau malu dikirim ke everyone ya boleh juga direct chat ke saya di Zoom ini ya. Ya, ada beberapa. Oke. Ada yang tabu, prokreasi, tabu, right sex, ada LGBT, ada ketidakadilan gender. Yuk teman-teman, kesetaraan gender, given problematis, patriarki, gitu. Harus hubungan suami istri harus jaga kekudusannya, Kristen melarang seks pranikah dan seterusnya. Sudah teman-teman ya, sudah. Ini yang langsung terlintas ya teman-temannya ketika mendengar kata seksualitas dan agama Kristen Protestan. Baik, saya terima kasih untuk respon rekan-rekan. Jadi saya mendapatkan sedikit gambaran. Hari ini saya akan usahakan bicara sesingkat mungkin. Ada dua topik besar saja yang akan saya coba diskusikan. Yang pertama, seksualitas sebagai moralitas. Yang kedua, seksualitas sebagai spiritualitas. Nanti saya akan coba usahakan supaya tidak terlalu lama. Kalau Zoom memang nggak bisa lama-lama, terlalu lelah ya teman-teman ya. Dan saya berharap nanti kita bisa lebih banyak diskusi dua arah, sehingga bisa sama-sama belajar. Oke. Yang saya sampaikan ini kan karena konteks akademik ya teman-teman ya. Jadi yang saya katakan, yang saya lontarkan nanti ini jangan diterima sebagai sebagai kebenaran secara mentah-mentah, tapi ini adalah sebuah tawaran untuk didiskusikan. Karena di ruang akademik saya rasa kita terbuka untuk diskusi kritis dan
meskipun tadi telah dimulai dengan doa, gitu, tapi yang saya katakan ini bukan sabda firman Tuhan, gitu ya. Ini adalah diskusi akademik, teori-teori, studi-studi yang ya bebas untuk teman-teman kritik, setuju, tidak setuju itu monggo, gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa. Begitu ya teman-teman ya. Langsung aja, yang pertama adalah menyoal seksualitas sebagai objek moralitas. Dari beberapa respon teman-teman di chat yang tadi barusan saya tanyakan, nampaknya memang dimensi moralitas tentang benar atau salah, dosa atau tidak, ini menjadi dimensi yang mengemuka ketika berbicara tentang seksualitas dan Alkitab dan agama Kristen Protestan secara umum. Biasanya dimensi moral dari seksualitas ini berbicara setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah dengan orang yang benar, ya, seks dengan orang yang benar, yaitu pasangan yang lawan jenis yang resmi dinikahi secara agama. Dan yang kedua adalah tujuan yang benar, yang secara historis memang agama Kristen Protestan banyak menekankan aspek dari dan yang ketiga adalah cara yang benar. Cara yang benar yaitu penetrasi genital dan missionary position. Itu maksudnya, tahu ya teman-teman ya, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Secara sejarah memang di dalam tradisi Ibrani kuno dan Romawi hingga di Perjanjian Baru, posisi laki-laki di bawah itu memang menjadi posisi yang merendahkan martabat laki-laki, katanya begitu. Sehingga itu posisi yang benar itu adalah laki-laki yang di atas. Nah, ketika dimensi moralitas itu mengemuka, maka umumnya fokus yang ditekankan adalah fokus pada kekudusan seksual atau sexual purity dalam bahasa Inggrisnya, kesucian, kemurnian seksual, dan lawan katanya adalah sexual impurity. Sexual impurity. Makanya kalau teman-teman lihat foto di sebelah kanan ini foto di sebuah gereja di kota di mana saya studi dulu. Saya suka datang ke gereja ini karena menarik gereja ini ya. Di depan itu ada billboard besar yang itu ya setiap beberapa waktu itu ganti billboardnya. Billboardnya itu provokatif gitu ya. Ini salah satunya. Nama gerejanya Saint Matthew in the City. Ini Anglican Church. Poor Joseph, God was a hard act to follow. Ini gambarnya Yusuf dan Maria gitu ya. Di ranjang di tempat tidur. Mungkin kenapa kok ini kemudian sangat provokatif? Yang protes banyak teman-teman dari gereja Katolik. Ini karena ini sebenarnya memparodikan konsep yang namanya perpetual virginity. Ini yang mungkin di gereja Katolik lebih dikenal. Walaupun sebenarnya diputuskan oleh bapak-bapak gereja di abad awal, di masa-masa awal sejarah Kristen gereja itu, ya waktu itu Protestan juga belum keluar dari Katolik ya. Ada doktrin yang namanya perpetual virginity of Mary, bagaimana Maria, ibu Yesus itu dinyatakan dinyatakan oleh bapak-bapak gereja sebagai perawan, baik sebelum, saat maupun setelah kelahiran Yesus. Jadi si Yusuf ini ya, bapaknya Yesus ini nggak dapat jatah ini ya, karena dia perawan terus gitu ya sampai setelah kelahiran Yesus sekalipun. Jadi seksualitas itu begitu diasosiasikan dengan impurity, sehingga sosok Bunda Maria ini kemudian diputuskan bahwa dia tidak pernah berhubungan seksual sampai seumur hidupnya, ini yang kemudian menjadi penekanan bagaimana sexual purity dan impurity itu mengemuka ketika moralitas menjadi dimensi utama di dalam berbicara tentang seksualitas. Menurut saya ada beberapa masalah yang perlu dipersoalkan di dalam pemahaman seksualitas sebagai moralitas ini.
Saya menyampaikan setidaknya 4 argumen yang tentu teman-teman boleh setuju, boleh tidak ya, karena ini kan ruang akademik. Yang pertama adalah klaim kebenaran tekstual tunggal. Moralitas seksual itu sering bersifat otoritatif. Dilandaskan pada klaim kebenaran tekstual yang sifatnya tunggal dan universal. Maksudnya begini, sexual morality itu cenderung ditentukan oleh otoritas agama, dan tugas umat itu adalah patuh kepada kode-kode moral yang telah ditentukan. Seringkali disampaikan sebagai kebenaran yang sifatnya ahistoris. Artinya inilah kebenaran yang bersifat kekal dan tunggal, gitu ya. Itu yang sering diklaim. Ini beda dengan konsep yang namanya sexual ethics atau etika seksual, di mana kebenaran seputar seksualitas, benar atau salah sesuai seksualitas itu sesuatu yang dinegosiasikan, sesuatu yang terus berubah sepanjang zaman. Dan kelompok-kelompok yang seringkali berfokus pada klaim kebenaran tunggal itu di semua agama, tidak hanya di agama Kristen saja, itu cenderung kelompok kanan, gitu ya, konservatif, fundamentalis, bahkan ekstremis. Itu adalah mereka-mereka yang cenderung meyakini bahwa kebenarannya adalah kebenaran yang paling benar dan semua yang lain itu salah. Nyatanya adalah tidak ada makna otentik dari teks. Nyatanya adalah setiap proses memahami teks suci atau teks apapun itu selalu melibatkan lensa interpretasi yang tidak bisa dilepaskan dari zaman di mana kita berada, budaya di mana kita berada, bahasa yang kita gunakan untuk membaca, maupun wacana-wacana yang berada di balik atau ideologi yang ada di balik cara kita berpikir saat ini. Contohnya, teman-teman, di dalam Alkitab itu ada praktek-praktek seputar seksualitas yang tertulis di Alkitab dan tidak dibatalkan oleh Alkitab itu sendiri, tapi sekarang tidak dilakukan lagi. Artinya kalau kita appeal kepada Alkitab untuk berargumen bahwa apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab, ini menjadi tidak mudah dilakukan karena ada kesenjangan antara apa yang tertulis di Alkitab dengan apa yang dipraktekkan oleh gereja zaman sekarang. Poligami misalnya, di Alkitab tidak pernah dinyatakan sebagai dosa, tidak pernah dilarang, itu cuma pernah disinggung sekali persyaratan untuk menjadi majelis ya di kitab Titus itu ya, tapi tidak untuk jemaat, tidak untuk semuanya ya. Praktek pergundikan, concubinage, seorang laki-laki kemudian tinggal berhubungan seksual seperti dengan istrinya tapi tidak dinikahi, gitu ya. Itu praktek pergundikan yang di Alkitab ada, diceritakan tapi tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dilarang. Arranged marriage, pernikahan yang diatur oleh orang tuanya tanpa persetujuan dari pihak yang mau menikah. Saya rasa zaman sekarang tidak ada pendeta yang memberkati pernikahan yang ya tidak disetujui oleh mereka yang menikah, tapi diatur oleh keluarga, dijodohkan oleh keluarganya. Endogami, Alkitab sangat menekankan menikah dengan sesama orang Israel. Tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa kafir, itu bangsa-bangsa lain. Tentunya karena di zaman itu mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Pernikahan levirat, ketika seorang laki-laki yang beristri itu laki-laki yang beristri meninggal tanpa memiliki anak, maka istrinya dinikahkan dengan adik laki-laki dari suaminya, betul ya. Dan kalau tidak memiliki anak lagi juga dan kemudian suaminya itu meninggal, dinikahkan lagi dengan adik laki-laki dari suaminya itu. Itu disebut pernikahan levirat yang tidak pernah dibatalkan. Bahkan ketika ditanyakan kepada Yesus oleh orang Farisi atau orang Saduki, saya agak lupa, tidak pernah dilarang oleh Yesus, dinyatakan salah. Tapi zaman sekarang saya rasa gereja-gereja Kristen tidak memperhatikan yang lain. Tidak perawan di malam pernikahan, hukumnya adalah rajam. Saya rasa tidak diberlakukan lagi zaman sekarang. Air mani dan darah menstrual dianggap najis, tidak boleh ikut perayaan-perayaan ibadah agama. Pernikahan dini di zaman Alkitab, menikah
Terutama perempuan usia 11 sampai 13 itu hal yang biasa. Zaman sekarang saya rasa tidak ada pendeta yang akan memberkati pernikahan ketika pengantinnya berusia 13 tahun ya. Seks dengan budak dan tawanan itu tidak pernah disebut sebagai dosa. Karena budak dan tawanan tidak masuk kategori manusia gitu ya, yang dimana hukum-hukum itu berlaku. Simpulan dari Profesor Walter Wing, Alkitab itu tidak menyediakan aturan baku tentang seksualitas yang berlaku sepanjang zaman. Alkitab hanya menceritakan praktek-praktek seks di budaya dan zaman tertentu saja. Artinya klaim kebenaran tunggal tentang moralitas seksual yang dikatakan berlandaskan Alkitab itu tidak bisa secara sederhana dilakukan. Itu kita perlu memahami maksud dibalik ayat-ayat Alkitab seputar seksualitas secara lebih kontekstual dan mendalam. Tidak hanya kemudian apa yang tertera itu kemudian kita jadikan sebagai landasan moralitas seksual. Sebagai contoh, ayat yang tadi di chat, respon di chat tadi yang mengatakan ini ya, seks peranik boleh ya. Kalau saya bertanya dalam acara-acara seperti ini, saya sering bertanya, ayat mana sih yang ada di Alkitab yang melarang kita untuk berhubungan seksual dengan pacar kita? Biasanya jawaban yang muncul adalah 2 ayat. Yang pertama, Keluaran 20:14, jangan berzina. Yang kedua, Matius 5:28, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Humornya itu, ya ayat ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang perempuan di sini ya, karena kalau teman-teman menginginkan seorang lelaki yang ganteng gitu ya, itu tidak masalah teman-teman, karena yang dilarang di sini hanyalah memandang perempuan. Nah, itu bercanda saja teman-teman. Ini ayat yang sering digunakan. Jangan berzina, jelas Pak. Jangan berzina, itu tidak boleh Pak, berhubungan seksual. Ya. Tapi ketika kita mengecek lagi pemahaman kita, kata zina di zaman sekarang ini digunakan untuk merujuk pada hal yang begitu banyak dan begitu luas, yang bahkan begitu jauh dari kata zina di konteks Ibrani kuno ketika ayat ini ditulis. Zaman sekarang berzina itu macam-macam. Pokoknya semua yang dosa seksual itu disebut berzina gitu ya. Ada, saya pernah dengar melihat pornografi itu berzina, masturbasi itu berzina. Ya, itu interpretasi yang masuk akal di zaman sekarang. Tetapi di zaman Israel kuno, kata zina itu sebenarnya bukan dosa seksual. Sebenarnya kata zina adalah dosa kepemilikan. Dosa kepemilikan, yaitu perempuan yang zaman dulu jadikan objek kepemilikan laki-laki. Itu kemudian kalau direbut oleh laki lain, itulah zina sebenarnya. Jadi mencuri perempuannya laki-laki lain, itu adalah zina. Sehingga ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu kalau di zaman sekarang mungkin bisa saya terjemahkan sudah berselingkuh dengan dia di dalam hatimu. Beda ya maknanya teman-teman ya kalau saya katakan sudah berselingkuh. Karena perempuan yang zina antara laki-laki dengan perempuan itu adalah melibatkan perempuan yang merupakan milik dari laki-laki lain. Saya berikan buktinya. Buktinya ada di kitab Ulangan, teman-teman. Kitab Ulangan pasal 22 ayat 28 sampai 29. Ayatnya berkata seperti ini. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, mas kawin, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Kalau kita membaca ayat ini dari kacamata kita zaman sekarang, teman-teman apa nggak kaget ya? Apa nggak bingung ya? Bagaimana mungkin pemerkosa itu disuruh menikahi perempuan yang diperkosa ya? Itu dibayangkan teman-teman misalnya amit-amit jangan sampai terjadi, diperkosa oleh seorang laki-laki gitu ya. Kemudian teman-teman dipaksa harus menikah dengan pemerkosamu itu dan seumur hidupnya tidak boleh diceraikan.
sesuatu yang sangat mengerikan ya kalau diterapkan di zaman sekarang ya. Sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi mengapa ayat ini mengatakan begitu? Karena sikap, dan mengapa kok perbuatan laki-laki memperkosa ini tidak disebut zina? Sudah bukan istrinya, melibatkan unsur pemaksaan lagi. Yang kemarin ini ya, yang sekarang lagi ribut ya, Permendikbud ini ya, tentang kekerasan seksual di kampus ya, kalau teman-teman ikutin beritanya. Mengapa ini tidak termasuk dosa zina? Mengapa tidak mereka dirajam batu keduanya? Karena zina itu merujuk pada merebut perempuan yang merupakan istri orang. Kalau perempuan itu belum menikah, perawan dan belum bertunangan, belum di booking gitu ya untuk menjadi istrinya orang lain, maka ini bukan zina. Hukumnya bukan zina. Hukumnya adalah justru menikahi. Artinya apa? Ketika kita menggunakan kata jangan berzina, kita perlu memahami secara lebih kontekstual apa yang dimaksud dengan kata berzina. Argumen lain tentang bagaimana seksualitas sebagai moralitas ini bermasalah adalah tentu bisa dilihat dari ayat ini juga bias laki-laki. Kita harus mengakui memang teks Alkitab ditulis pada konteks dan zaman budaya yang patriarkal. Teman-teman tahu ya, patriarki itu apa tadi di chat tadi, nampak sudah menyebutkannya. Dan harus kita akui memang betul. Hampir sebagian besar penulis Alkitab, hampir sebagian besar orang yang menginterpretasi Alkitab dan mengajarkan, itu memang masih didominasi oleh laki-laki. Dan memang sangat mungkin ada bias-bias budaya patriarkal yang perlu kita kelupas sebenarnya, untuk kemudian kita menemukan apa pesan ilahi Tuhan di balik ayat-ayat yang memang ditulis di dalam konteks yang seperti itu. Ini yang dilakukan oleh teologia feminis ya, teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, feminist theology. Nah, mereka membongkar, mempertanyakan gitu ya, interpretasi-interpretasi yang bias laki-laki dan menawarkan interpretasi alternatif yang lebih berkeadilan. Salah satu aspek yang banyak disoroti oleh para teologia feminis adalah bagaimana tubuh sebagai tubuh kita ini bukan tubuh kita manusiawi ini, daging kita ini bukan semata-mata kedagingan untuk disangkal, tapi tubuh ini adalah bagian dari proses spiritual sebenarnya. Perempuan banyak diasosiasikan dengan tubuh, dengan dosa gitu ya, di zaman ketika sebagai sumber godaan, sebagai sumber cobaan karena seksualitasnya. Jadi memang hasrat ragawi itu memang banyak diposisikan sebagai sesuatu yang salah, dosa, harus disangkal dan harus dikendalikan gitu ya, dengan sangat seksama. Ini yang dipertanyakan oleh banyak teologi feminis karena kritik-kritik gender itu memang menyadari bahwa tubuh, terutama tubuh perempuan itu adalah bagian dari kemanusiaan kita, bukan bagian dari, bukan semata-mata sesuatu yang salah dan najis gitu ya. Ini yang banyak mereka soroti. Kalau kita bandingkan antara agama-agama Abrahamik, Kristen, Yudaisme, dan Islam, agama-agama Abrahamik ini sering disebut sebagai agama-agama yang monoteistik. Jadi Tuhannya itu satu gitu ya. Ya walaupun kita sering diejek gitu ya, Tuhanmu 3 atau 1 gitu ya. Tapi ya secara umum kita ini monoteistik religion. Monoteistik religion ini adalah agama yang di mana Tuhan itu seringkali direpresentasikan sebagai all powerful male God, sosok yang maha kuasa dan mengesankan laki-laki, ya. Sementara agama-agama kuno, agama-agama Timur terutama, itu agama yang kalau istilahnya di sosiologi agama itu agama langit dan agama bumi, gitu teman-teman ya. Yang satu lebih berorientasi kepada sesuatu yang non jauh di sana. Sementara agama-agama kuno, agama Timur, Hindu, Buddha,
Shinto gitu ya di Jepang. Ini lebih agama-agama yang lebih dekat dengan bumi. Dan memang lebih banyak ada dewi-dewi perempuan. Jadi sosok ilahinya itu bukan all powerful male god, tapi sosok yang lebih feminin, lebih perempuan. Pendeta-pendeta yang perempuan, kalau agama Abrahami kan hampir semuanya laki-laki gitu ya. Pendeta-pendeta yang perempuan, dan bahkan ada yang namanya pelacur bakti atau sacred harlots, bagaimana terutama ini ya di agama-agama yang terkait dengan dewi kesuburan, di mana praktek-praktek seksualitas di kuil-kuil di zaman Paulus ya, zaman Romawi itu kan banyak yang sama Paulus diserang gitu ya, sebagai penyembah berhala. Itu kuil-kuil Romawi, kuil-kuil Dewi Venus yang memang di sana ada pelacur bakti. Mereka berhubungan seksual di kuil itu adalah bagian dari ritual ibadah, bagian dari ritual, karena kesuburan yang menjadi fokusnya ya. Memang terlihat kontrasnya kalau kita melihat ini ya, bagaimana agama yang lebih bernuansa maskulin gitu ya, dengan agama yang lebih bernuansa maskulin, yang lebih dekat dengan bumi, dekat dengan tubuh, dibandingkan dengan yang fokus pada surga dan ini ya, human mind instead of human body. Yang ketiga adalah bias, yang ketiga itu keempat ini ya, keempat ya, ketiga. Bias rasionalitas saintifik Barat. Agama Kristen Protestan itu lahirnya hampir bersamaan dengan rasionalitas saintifik Barat. Renaissance gitu, itu kan sekitar 400-500 tahun yang lalu. Dekat dengan zamannya Martin Luther memasangkan 95 dalil di pintu gereja di Jerman. Dan memang harus kita akui bahwa konteks Eropa waktu itu memang berkelindan antara Protestanisme dengan rasionalitas saintifik Barat. Agama Kristen memang di waktu itu memang menjadi agama yang cukup kuat dalam hal doktrin yang logis dan sistematis. Itu memang cukup menjadi ciri khas agama Kristen Protestan di masa awalnya. Nah, hingga sampai saat ini kemudian mungkin terbawa bahwa agama itu menjadi sebuah sistem doktrin, alih-alih menjadi gaya hidup yang dihidupi, yang terus-menerus berubah gitu ya, sering perjalanan, yang tidak harus selalu logis dan sistematis gitu ya. Itu yang agama-agama Timur lebih banyak ke sana. Bagaimana tidak terlalu berfokus pada teks, tidak terlalu fokus pada menyusun doktrin dari teks-teks suci gitu ya. Itu nuansa yang berbeda dari agama yang relatif tidak, agama Timur yang relatif lebih tidak berkelindan dengan rasionalitas saintifik Barat. René Descartes itu yang filsuf Prancis itu ya, dia yang membuat dualisme mind and body, tubuh dan jiwa atau tubuh dan pikiran. Itu ya baru René Descartes ini yang kemudian mempopulerkan pemisahan. Akibatnya adalah pola pikir biner atau hitam putih, pola pikir yang dualistik. Ini yang juga menjadi bagian dari sejarah teologi Kristen. Nah, di dalam konteks seksualitas, retorika biner ini menjadi dominan ketika kita sering mendengar roh versus daging, gitu ya, suci atau dosa, laki-laki atau perempuan, sesama atau lawan jenis. Keterbatasannya dari pola pikir biner adalah ini mengabaikan kompleks realita manusia yang jauh lebih kompleks dari sekedar dualisme. Sebagai contoh, ini di masyarakat Bugis tradisional, sebelum datangnya agama-agama monoteistik seperti Islam, sebenarnya jenis kelamin itu tidak hanya laki-laki dan perempuan. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ya, ada 5. Ada laki-laki, ada perempuan, ada calabai, calalai, itu seperti trans men gitu ya, pria trans, dan seperti waria. Dan yang satu lagi adalah bisu yang persis di tengah-tengah gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Dan bisu ini khususnya punya peran spiritual yang sangat penting di masyarakat tradisional. Artinya pola pikir bahwa gender itu, identitas gender itu adanya 2, yang laki-laki dan perempuan, itu adalah bagian dari warisan pola pikir biner yang bermula dari tradisi saintifik rasional Barat. Nah,
yang terakhir adalah ketika kita mengasosiasikan seksualitas dengan moralitas, maka seringkali kita tuh abai terhadap kualitas dari relasi seksual. Saya ingin cerita kasus presentasi mahasiswa di kelas saya. Jadi di kelas saya mengajar mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan juga di kampus saya. Dan ketika ada ya tugas ya presentasi gitu ya, mahasiswa presentasi topiknya bebas, ada satu kelompok ya yang mengangkat topik soal seksualitas. Kemudian ada tanya jawab antara mahasiswa yang presentasi dengan mahasiswa yang duduk. Kemudian saya ingat dengan jelas mahasiswa yang presentasi itu mengatakan begini, loh ya kalau sudah menikah itu kan sudah menjadi hak untuk ya yang ngomongin laki-laki ya, untuk mengajak istri berhubungan seksual. Dia mengatakan begitu. Artinya sepertinya dia tidak mengenal konsep namanya marital rape. Jadi bahwa di dalam konteks pernikahan pun tidak boleh ada pemaksaan seksual sebenarnya itu ya. Itu menjadi tidak terpikirkan bagi dia karena fokusnya dia hanyalah pada boleh tidak boleh, dosa tidak dosa. Kalau sudah menikah ya sudah tidak dosa, gitu ya sudah. Artinya kualitas dari relasi seksual itu sendiri sering diabaikan ketika kita terlalu berfokus pada aspek moralitas. Consent, love, mutual pleasure, intimacy, and joy. Hal ini tidak banyak dibicarakan ketika seksualitas semata-mata didiskusikan dalam kerangka moralitas. Kita menjadi agak jarang membicarakan hal ini. Ajakan saya adalah kita keluar dari pola pikir moralistik tentang seksualitas dan agama. Break the silence on the sexual body and sexual desire. Seringkali ya pokoknya tabu gitu ya, teman-teman tadi di chat ada yang mengatakan tabu, tidak boleh dibicarakan, tidak boleh didiskusikan, tidak bisa dibicarakan secara terbuka dalam konteks yang edukasional. Memang kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya adalah don't gitu ya, don't have sex, don't take pleasure ini, don't talk about it gitu ya, jadi pokoknya just don't gitu ya. Ini memang wacana yang masih umum memang, termasuk di negara barat sekalipun juga ini masih banyak dirasakan oleh remaja, oleh anak-anak muda. Menurut saya ada cara kita membayangkannya adalah coba kita memikirkan sebuah analogi tentang moralitas agama seputar makanan. Perjanjian Lama atau Yudaisme sampai saat ini pun itu begitu cukup strict dalam hal moralitas dalam hal makanan. Makan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan secara agama itu sesuatu yang dijaga ketat. Mungkin kalau teman-teman sepupu kita yang Muslim seperti makanan yang halal dan yang haram gitu ya. Kalau di Yudaisme namanya kosher atau tidak kosher gitu ya. Jadi makanan itu sesuatu yang dipenuhi dengan wacana-wacana moralistik di dalam agama Yudaisme. Tapi agama Kristen Protestan zaman sekarang ini, ketika teman-teman makan makanan, jarang ya kita berpikir, aduh ini dosa nggak ya makan ini ya? Kita tidak berpikir begitu lagi ya. Artinya apa? Artinya kita bisa keluar dari pola pikir moralistik itu, seperti agama Kristen keluar dari pemikiran yang moralistik tentang makan. Food and sex share many similarities. Embodied artinya ini ya, terkait dengan proses ragawi tubuh kita, adalah sama-sama adalah biological needs, sama-sama melibatkan pleasure atau kenikmatan, sama-sama bisa mendatangkan penyakit ya, sama-sama dikomodifikasi begitu rupa di dalam masyarakat kapitalis zaman sekarang, dan sama-sama pernah atau masih religiously diatur, dikendalikan oleh yang mungkin hostnya bisa bantu nge-mute yang mungkin ini ya, maka tidak sengaja tadi kepencet. Nah, bagian kedua, wah saya sudah terlalu bicara nih. Oh ya, masih ada waktu. Seksualitas sebagai spiritualitas. Saya singkat saja karena kalau kita bicara tentang seksual teologi bisa panjang lebar, lama sekali gitu ya. Singkat saja, ini pengantar saja.
Nanti saya ingin lebih banyak diskusi dengan teman-teman setelah saya selesai bicara. Sebelum saya mengenalkan tentang teologi seksual, mungkin perlu saya klarifikasi dulu perbedaan antara spiritualitas dengan religiusitas ya. Ini istilah yang mirip dan ada banyak definisi. Ini definisi yang saya suka karena menurut saya cukup sederhana dan jelas. Religiusitas itu seringkali berbicara tentang agama yang terorganisir, organized religions, organized system of belief and practices. Sementara spiritualitas itu biasanya lebih tidak formal, lebih individual, ya, tidak terorganisir, tidak terlalu terstruktur. Religiusitas itu seringkali berorientasi ke komunitas, pada komunitas gereja, komunitas agama ya. Sementara spiritualitas itu seringkali adalah perjalanan personal, perjalanan individual, mengenal, memahami sang ilahi itu sendiri. Religiusitas itu seringkali berfokus pada outward expression of piety, ekspresi kesalehan gitu ya, ekspresi kesalehan, seperti mempraktekkan ritual agama. Sementara spiritual itu lebih banyak ke pertumbuhan di dalam diri, pertumbuhan diri sebagai manusia di dalam mengenal sang ilahi. Di dalam religiusitas seringkali doktrin-doktrin itu ditentukan oleh otoritas agama, sementara di dalam kita bicara dalam konteks spiritualitas seringkali itu non-doktrinal, self-directed ya. Di dalam religiusitas itu ada kredo-kredo dan batasan-batasan yang jelas gitu ya, antara agama satu dengan yang lain, antara yang dosa atau tidak. Sementara dalam konteks spiritualitas itu lebih cair, lebih bisa lintas agama, dia bisa melampaui kotak-kotak agama. Nah, ini adalah kutipan yang sangat saya sukai dari Stephanie Knowles tentang seksualitas. Ini penulisnya dia teolog. Saya bacakan ya teman-teman ya. Sexuality is one of the moments in human existence when immanence and transcendensi dan immanence itu bahasa Indonesia apa ya, mental ya, coincides, berjumpa, and it realizes the fundamental paradox of theology. Namely layar saya ketutupan ini ya. Saya jadi nggak bisa membacanya. Okay. The possibility of encounter between the finite and the infinite. Sex is about the senses, about sensoriality, about skin, muscle, fat, nerves, bones, about liquids of all kinds, about all the material stuff that human beings are made of. And yet, in this materiality, it opens up in the desire for the other person in ecstasy, a horizon of the immaterial and the infinite. Even if probably in most cases, this infinite horizon of finite and material passion will remain anonymous and not be identified with God. Saya rasa ini adalah artikulasi yang sangat puitis tentang bagaimana seksualitas itu adalah perjumpaan antara sang ilahi dengan manusia yang fana. Bagaimana dalam gairah, dalam ekstasi itu ya, itu serupa dengan kondisi seperti kita kehilangan diri kita. Dan kita tuh seakan-akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kita sendiri. Ini yang diekspresikan di sini. Oke, sexual theology. Di dalam 2-3 dekade belakangan, sebuah area studi teologi yang namanya sexual theology itu memang tumbuh dan berkembang dan ini beberapa contoh gitu ya, tulisan-tulisan seputar teologi seksual yang memang sudah banyak
banyak tersedia di luar sana. Bahkan sudah ada jurnal akademik yang sangat bagus yang namanya Theology and Sexuality. Jadi secara berkala menerbitkan hasil-hasil penelitian teologi seputar seksualitas. Jadi sudah begitu banyak dibahas tentang seksualitas dari perspektif teologi yang tentunya tidak sebatas moralitas, ya, tidak sebatas melarang ini salah ini dosa, tapi begitu banyak dimensi yang lain itu didiskusikan dan dibicarakan. Oke, saya ingin meng-highlight tiga hal saja yang saya rasa mungkin bisa memprovokasi teman-teman untuk berpikir tentang seksualitas sebagai spiritualitas. Yang pertama, poin yang ingin saya katakan adalah seksualitas sebagai energi kehidupan, bukan hanya aktivitas penetratif. Kalau kita ngomong tentang seksualitas itu seringkali kita cuma ya ingatnya aktivitas seksualnya saja, ya, penetrasinya saja itu yang kita pikirkan. Kalau dari WHO sudah beberapa tahun yang lalu dijelaskan bahwa seksualitas itu tidak hanya aktivitas seksnya saja, tapi meliputi begitu banyak hal, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi yang bisa diekspresikan dan dialami dalam pikiran, fantasi, keinginan, keyakinan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan. Dan dipengaruhi oleh begitu banyak faktor yang saling berinteraksi, biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan tentunya agama. Jadi begitu luas dimensi-dimensi dari seksualitas ini, bukan hanya aktivitasnya saja. Ajakan saja kalau kita melihat seksualitas sebagai energi kehidupan. Saya sengaja memilih gambar ini ya, gambar perempuan yang menggambar alis. Ini sebenarnya adalah bagian dari membuat make up, membuat diri tampil cantik. Ini tidak bisa kita lepaskan dari physical attractiveness yang merupakan insting seksual manusia untuk tertarik secara fisik kepada manusia yang lain, ya. Yang membuat teman-teman bangun pagi-pagi dan menggambar alis, gitu ya. Itu adalah bagian dari energi yang mengalir di dalam manusia, relasi antar manusia yang disebut dengan seksualitas. Jadi mencakup begitu banyak hal sebenarnya seksualitas. Kalau kita bisa melihat energi seksualitas sebagai sebuah energi kehidupan, kita bisa melihat bahwa seksualitasnya adalah salah satu anugerah ilahi yang diberikan kepada manusia untuk bisa mengalami kehidupan di dunia ini, untuk bisa mengalami keindahan kehidupan, bisa menjadi sumber dari kesembuhan batin, sukacita, pemberdayaan diri, gitu ya, relasi, kreativitas, dan kenikmatan. Ini highlight saya yang pertama. Yang kedua, seputar mengantarkan teman-teman untuk berpikir tentang teologi seksual, seksualitas sebagai incarnational theology, teologi inkarnasi. Bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sang firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menjadi manusia. Saya rasa ini adalah salah satu basic tenets dari agama Kristen ya, yang mungkin tidak ada di agama-agama yang lain, itu keunikan agama kita. Tuhan yang menjadi manusia. The embodiment of God in human. Flesh and blood being. In particular history, particular culture, jadi Tuhan yang hadir dalam tubuh manusia. Tubuh yang hadir dalam konteks sejarah dan budaya tertentu. Tubuh manusia yang bisa ketawa, bisa menangis, bisa berkeringat, bisa berdarah, gitu ya. Ini adalah Tuhan di dalam tubuh manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Roh yang kemudian eksis di dalam daging manusia. Dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa seksualitas adalah bagian dari kemanusiaan itu.
talks about God in a sexual theology talks about God in physical, intimate, and embodied manner, and locates mutual physical pleasure as a fundamentally good and desired states of being in the world. Bahkan ada teolog-teolog seksual yang selangkah lebih jauh, bahkan melakukan klaim bahwa sexuality has a sacramental quality, kualitas sakramental, kualitas yang mempersatukan manusia dengan Tuhan. Karena membawa Tuhan, roh, cinta kasih, dan anugerah itu ke dalam relasi manusia. Itu yang ajakannya adalah untuk berpikir yang ketiga adalah sexual theology as liberation theology. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan teologi pembebasan ya, yang dipopulerkan sekitar tahun berapa itu? 60-an mungkin ya di Amerika Latin. Ketika para pemimpin Nasrani di sana itu melihat bagaimana penguasa yang lalim itu menindas rakyat yang miskin, kemudian muncullah gerakan-gerakan dari para pemimpin gereja untuk memperjuangkan masyarakat yang tertindas ini. Itu dan mereka berteologi dalam kerangka ketertindasan itu yang disebut kemudian menjadi teologi pembebasan, liberation theology. Kita juga bisa sexual theology itu juga banyak didiskusikan dalam kerangka teologi pembebasan. Karena keadilan seksual itu adalah keadilan sosial juga sebenarnya. Teologi sebagai gerakan pembebasan melawan penindasan dan ketidakadilan. Seksualitas as a source of inspiration that moves people to expand beyond the realm of private pleasure to incorporate a more compassionate approach to people in all spheres of life. Jadi teologi seksual itu mengajak untuk kita keluar dari memikirkan seksualitas sebagai kenikmatan privat, tapi juga sebagai isu sosial, isu keadilan sosial, terutama dalam konteks minoritas seksual ya. Sexual intimacy may help to create a passion for justice because social justice issues are at root gitu, basically material and body issue. Kemiskinan itu isu material dan tubuh sebenarnya. Demikian juga dengan seksualitas. Itu menjadi sebuah gerakan untuk keadilan sosial. Dan tentu ketika berbicara tentang hal ini, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya queer theology. Teologi queer, teologi yang baru muncul sekitar tahun 90-an sebenarnya, 90-an, jadi baru berapa tahun ya, 20 tahunan mungkin kira-kira ya. Tapi sudah begitu banyak berkembang. Pengertian singkatnya yang sangat sederhana adalah a deliberate questioning of heterosexual experience and thinking which has shaped our understanding of theology. Jadi kalau teologi feminis itu membongkar, mengelupas gitu ya, asumsi-asumsi patriarkal di dalam interpretasi kitab suci. Kalau teologi queer ini membongkar asumsi-asumsi heteronormatif, asumsi heteronormatif yang membentuk cara pikir kita tentang teologi. Ini yang teologi queer. Ini tulisan saya yang singkat yang sempat saya presentasikan waktu konferensi di STD Jakarta beberapa tahun yang lalu, sudah terbit jadi buku juga, jadi salah satu chapter. Di sini saya mendiskusikan bagaimana seksualitas yang sangat spesifik itu bisa menjadi resource untuk spiritualitas Kristen. Saya mendiskusikan seksualitas yang namanya sadomasochism di konteks otaku sexuality. Kalau teman-teman generasi muda mungkin tahu ya apa itu otaku. Kalau tertarik nanti bisa saya bagikan tulisan saya ini ke teman-teman. Saya share PDF-nya, tapi ya ini nggak usah diskusikan sekarang lah. Ini agak terlalu jauh untuk materi pengantar. Oke, dari saya selesai. Saya kembalikan ke Frans. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparan materinya yang bisa dikatakan menggugah banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan semua Bapak Ibu juga. Namun pada kesempatan ini kita akan break dulu Pak, sekitaran 5 menit. Dan setelah itu kita akan melanjutkan ke sesi Q&A. Nanti sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan silahkan
raise hand, dan bisa juga langsung berikan pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di chat box. Lalu saya juga ingin mengingatkan bahwa di chat box sudah ada link untuk absen. Nah, absen ini berguna agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan sertifikat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan break sekitar 5 menit. Nanti di sekitaran jam 19.06 kita akan kembali lagi ke tempat ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan lanjut ke sesi Q&A, dan di sesi Q&A ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama kami akan menampung 3 pertanyaan, dan di sesi yang selanjutnya kita akan juga menampung 3 pertanyaan selanjutnya. Jadi total ada 6 pertanyaan. Baiklah, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa langsung raise hand atau bertanya via chat box. Baiklah, ada 1 pertanyaan yang baru. Ini Pak, dari anonim, beliau berkata katanya jangan disebut namanya. Jadi pertanyaan seperti ini Pak. Sebenarnya pandangan Alkitab terkait seks pranikah itu seperti apa ya Pak? Ini sepertinya lebih menyangkut ke etika Kristen, bukan? Nah, karena zina itu lebih ke merebut pasangan orang lain. Tapi seks pranikah umumnya dipandang sebagai sexual immorality. Nah, itu masuk sexual immorality jenis lain atau seperti apa ya, Pak? Itu dia pertanyaannya, Pak. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tentu ada banyak pendapat, ada banyak interpretasi, ada banyak ajaran teologis tentang seks pranikah. Tapi ini pertanyaan yang tentang moralitas lagi juga ya. Ini menjadi dosa atau tidak, boleh atau tidak gitu ya. Saya relatif menyukai pendapat Profesor Walter Wink yang mengatakan bahwa tentang boleh atau tidaknya sesuatu terkait seksualitas itu dilakukan di zaman sekarang itu tidak bisa kita simpulkan secara mudah dari apa yang tertulis di Alkitab, tetapi harus kita pikirkan dari prinsip-prinsip Kristiani yang lebih mendalam. Saya berikan contoh ya, Semisal anak saya ini umurnya masih 5 tahun dan dia masih pandemi, jadi dia belum sekolah ya. Bayangkan misalnya anak saya ini sudah remaja, kemudian dia suatu hari dia itu bolos sekolah. Kemudian saya jadi sebagai bapaknya kan saya marah-marah gitu kan ya. Kamu kok bolos sekolah ini? Kenapa kamu kok bolos sekolah gitu kan ya? Kemudian jawaban dia begini. Loh, gimana sih? Kan tidak tertulis di Alkitab bahwa kita ini harus sekolah. Mana ada Bapak? Mana ayatnya di Alkitab yang mengatakan itu? Nah, tentu ini ya sebuah jawaban yang ya benar juga sih. Tapi terus ya gimana? Tetap kamu harus sekolah gitu kan ya. Artinya apa? Artinya harus atau tidaknya, perlu atau tidaknya anak saya itu berangkat sekolah pagi itu tidak bisa dicari ayatnya di mana. Tapi dari prinsip-prinsip yang lebih mendasar yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu yang menurut saya lebih perlu untuk dipikirkan ketika kita berbicara tentang relasi seksual. Memang betul secara historis, secara tradisional, secara konvensional, memang secara umum di dalam agama-agama Abrahamik ya memang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan gitu ya seksual pranikah. Tapi saya tahu ada juga teolog-teolog, bahkan pendeta juga ada, tapi ya tentu tidak disampaikan di depan mimbar ya. Pendeta yang sebenarnya relatif tidak sekaku itu di dalam
dalam moralitas seksual, tapi lebih fokus pada prinsip-prinsip yang lebih mendasar seperti cinta kasih, seperti apapun yang orang ingin engkau lakukan padamu, lakukanlah pada mereka. Prinsip-prinsip anti kekerasan itu yang saya tahu ada yang seperti itu. Jadi ada banyak range-nya, dan saya rasa teman-teman bisa mempelajari dan mencari tahu, mendalami sendiri, dan memilih kira-kira seperti apa posisi teologismu, sehingga tidak secara moralistik saya yang memberitahu gitu kan, bertentangan dengan ini ya, dengan kritik saya sendiri tadi. Mungkin begitu, mungkin Frans ya. Apakah mungkin sudah cukup terjawab ini menurut Frans? Soalnya kan yang bertanya kan anonimus ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak. Gimana? Apakah sudah jelas ya? Saya pikir sih, oh ya, katanya cukup, sudah cukup jelas. Ya, dipersilakan untuk penanya selanjutnya jika ada, dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya nih Pak yang mau nanya. Iya. Moderator memang biasanya punya ini ya, cadangan ya, penanya cadangan ini. Silakan. Ya, kita tunggu dulu Pak ya. Tunggu para dulu. Audiens. Oke, sepertinya belum ada ya. Pertanyaan saya sih lebih ke praktik ya Pak ya. Dan ini bersinggungan dengan kesetaraan gender. Ya, mengingat juga tadi Pak Teguh sempat mengatakan bahwa dulu juga Pak, waktu masih sekolah minggu ya kalau nggak salah tadi, Pak Teguh juga sempat berdebat dengan seorang pendeta perempuan gitu mengenai kesetaraan gender. Nah, mungkin ada pemikiran-pemikiran dari Pak Teguh gitu untuk istilahnya memberikan pemahaman buat wanita-wanita di dewasa ini begitu, karena pada realitanya saya juga melihat banyak sekali perempuan yang istilahnya sudah dikatakan apa ya, sudah tidak bisa move on dari paham seperti itu gitu Pak. Mereka sudah melihat diri mereka, ya sudah, kami posisinya di bawah laki-laki, ya udah terima aja gitu. Padahal kan ada gerakan-gerakan feminis yang menyuarakan hal itu gitu. Oh enggak, bukan seperti itu. Tapi mereka yang sudah terlanjur istilahnya mengendap dalam pemahaman itu, dan akhirnya mereka tidak bisa keluar. Nah, dan kira-kira apakah ada pemikiran-pemikiran dari Pak Teguh gitu yang bisa disampaikan agar kami juga bisa menyampaikan hal tersebut? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaan Frans. Frans ini gregetan ya nampaknya ya. Mereka yang tindas kok masih nggak mau diajak menjadi makhluk yang lebih berdaya gitu. Saya rasa mungkin yang bisa saya katakan yang pertama adalah ya jangan terlalu gregetan dulu, jangan tergesa-gesa untuk merasa gregetan, karena seringkali ada proses panjang yang terjadi di dalam pengalaman ketertindasan itu. Ada proses sosio-kultural, personal yang ya ideologis, bahkan yang memang lama, panjang prosesnya gitu ya. Dan itu memang membuat orang ya tidak mudah kemudian untuk keluar dari pola pikir yang seperti itu. Artinya, ketika seorang perempuan itu mengklaim ide-ide kesetaraan, yang dia lawan itu sebenarnya bukan cuma apa yang dikatakan oleh orang tuanya atau apa yang dikatakan oleh otoritasnya, gitu ya. Tapi dia itu sedang melawan warisan sekian ratus bahkan sekian ribu tahun kondisi masyarakat yang memang begitu tidak adil pada perempuan, sehingga ya memang tidak mudah dan kita perlu lebih empatik untuk mendorong ide-ide yang lebih memberdayakan, karena orang tidak bisa dipaksa atau tidak bisa disuruh untuk menjadi berdaya, itu tidak bisa gitu ya. Jadi penyadaran
yang lebih empatik dan membumi itu mungkin lebih diperlukan daripada ajakan yang agak ngotot itu jangan, agak ngotot itu jangan. Apalagi di area seksualitasnya adalah area yang sangat personal, privat dan sensitif. Memang saya pernah mendengar slogan dari teolog feminis yang mengatakan bahwa sexual liberation is part of woman liberation. Perempuan tidak pernah sepenuhnya bebas kalau masih terkungkung oleh norma-norma seksual yang moralistik. Ya, tentu itu tidak semudah itu, apalagi kita berada di masyarakat Indonesia ya. Ya mungkin beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun ke depan gitu mungkin di Indonesia kita perlu bersabar dalam berproses untuk dalam proses yang seperti itu mungkin respon dari saya mungkin ya, Franz. Ya, terima kasih untuk responnya. Memang kalau kita pikir-pikir cukup sulit juga ya Pak ya, karena saya juga sempat membaca salah satu artikel dari tulisan Kok Wieland. Dia mengatakan bahwa patriarki itu memang sudah mendarah daging dan bisa dibilang sulit untuk dilepaskan. Tapi saya berpikir apakah itu tidak terlalu pesimis gitu. Tapi saya percaya suatu saat mungkin bisa gitu. Itu kan bisa istilahnya berdamai lah. Iya betul. Wah, hebat juga nih ya, kok Wieland berat juga loh itu tulisannya ini. Jadi saya juga biasa nih Franz ya baca-bacaannya ya. Ya betul memang sedikit. Ya. Kita tidak pernah tahu perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir itu begitu pesat memang. Begitu pesat. Jadi memang kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, tapi ya apapun bisa terjadi perubahan, bisa begitu luar biasa ya dalam beberapa waktu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih ya. Saya kok jadi ada Pak. Oh ada ya, bagus. Saya khawatir tidak membumi nih mungkin ya yang saya sampaikan dari sehingga teman-teman jadi tidak ada yang bertanya ini. Saya izin bacakan lagi ya Pak ya. Monggo. Ya, jadi sekali lagi ini anonim lagi. Ya, jadi Shalom, saya ingin bertanya, seksualitas juga bisa dikaitkan dengan seni. Apakah Bapak setuju? Lalu bagi personal manusia, apakah ada batasan imajinasi untuk seseorang mengekspresikan seksualitasnya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar kebenaran? Bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan sangat kompleks ini, sangat mendalam ini pertanyaannya. Jadi ada dua hal kalau tidak salah tadi saya nangkapnya ya. Yang pertama adalah tentang seni dan seksualitas, ya. Yeah. Saya setuju memang betul bahwa dulu seksualitas itu adalah objek moralitas. Ya, dalam tradisi agama ya. Kemudian belakangan ini beberapa ratus tahun belakangan sering dengan bertumbuhnya rasionalisme barat, ilmu pengetahuan, seksualitas itu menjadi objek sains. Gitu ya. Ada filsuf yang meng-highlight hal ini. Diukur, diklasifikasi, didefinisikan, diteorikan gitu ya. Tapi kemudian si filsuf Prancis yang saya baca ini, Michel Foucault ini, kemudian dia menawarkan perspektif yang lain yang namanya ars erotica, seksualitas sebagai erotic art. Ini yang ada di masyarakat yang berbeda, konteks kultural yang berbeda. Dia melihatnya dari masyarakat kuno yang bukan monotheistic religion. Memang seksualitas itu di zaman itu, di konteks itu adalah sebuah seni. Seni bagaimana untuk bisa melipat gandakan kenikmatan, untuk bisa memperlama kenikmatan itu menjadi seperti sebuah petualangan gitu ya. Kalau di konteks Jawa saya pernah dengar ceritanya, saya lupa siapa namanya itu, Cebolang.
Bolang atau siapa, saya agak lupa ini ya. Saya ada teman yang menulis tentang itu. Bagaimana seksualitas itu menjadi sebuah seni di dalam menemukan diri sendiri gitu ya. Jadi saya setuju bahwa perspektif seni mungkin menjadi sebuah alternatif cara pikir untuk bisa keluar dari kungkungan cara berpikir moralistik tentang seksualitas. Saya rasa pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, tentang batasan dari imajinasi ya, imajinasi tadi. Bisa diulangi, Frans, mungkin pertanyaan yang kedua menurut saya itu mendalam sekali itu pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan yang kedua itu penanya bertanya seperti ini, Pak. Batasan imajinasi gitu untuk seseorang itu mengekspresikan seksualitasnya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar kebenaran. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Ya. Batasan dari imajinasi gitu ya. Ini topik yang cukup banyak didiskusikan di studi-studi seksualitas kontemporer masa kini, terutama dengan bertumbuhnya media dan teknologi informasi, betul ya? Akses kita kepada media itu jauh lebih, akses kita pada informasi itu jauh lebih luas dan banyak gitu ya, sejak internet dan teknologi informasi yang lain, sehingga memang pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang relevan dalam konteks masa ini. Realita kita ada realita yang istilahnya adalah media intensification. Kita hidup di dalam era media intensification, di mana pengalaman kita, pemikiran, pengetahuan, perasaan kita itu semua dimediasi oleh teknologi informasi. Lalu bagaimana batasannya? Tentu ya prinsip-prinsip kebenaran yang diacu di bagian akhir dari pertanyaan tadi itu yang mesti menentukan gitu ya. Kalau prinsip kebenaran yang diyakini itu seperti apa, yaitu kemudian menentukan batasannya seperti apa. Kalau prinsip kebenaran yang diyakini adalah, saya ingat sekali di gereja saya dulu ketika saya masih remaja, prinsip yang diajarkan seputar seksualitas adalah muda-mudi Kristen berkomitmen untuk tidak menikmati seks sebelum pernikahan. Menikmati seks dalam bentuk apapun. Ya, baik dengan pasangan, dengan diri sendiri, maupun di dalam imajinasi. Itu dosa. Kalau di gereja saya itu diajarkan begitu. Ya, kalau itu prinsip kebenaran yang diyakini ya udah ya begitu. Berarti dalam imajinasi pun tidak boleh kita menginginkan orang lain secara seksual, gitu ya. Tapi tentu itu bukan satu-satunya. Ada begitu banyak prinsip-prinsip interpretasi mengenai prinsip-prinsip kebenaran di dalam iman Kristen seputar seksualitas yang lain. Kalau semisal prinsip kebenaran diacu adalah do no harm misalnya ya, tidak boleh ada orang yang disakiti atau dirugikan atau dirampas hak-haknya, itu ya itu yang kalau itu yang menjadi prinsip dasar yang diacu, ya tentu di dalam imajinasi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti atau tidak ada yang dirampas haknya. Ya tentu silakan dipertimbangkan sendiri batasannya seperti apa. Ya. Kalau saya boleh buat lebih eksplisit, perdebatan tentang ini adalah lebih banyak diteliti di dalam konteks pornografi sebenarnya. Para pakar-pakar seksualitas itu banyak berdebat tentang apakah pornografi itu membuat orang menjadi membuat kekerasan seksual meningkat atau justru menurun. Maka bahwa orang akan ingin meniru gitu ya, apa yang dilihat di pornografi. Padahal ya pornografi itu kita tahu bahwa itu sangat ini ya sangat tidak real sebenarnya gitu ya, itu tidak nyata gitu ya, itu untuk tujuan komersil. Ada yang mengatakan nanti orang cenderung mau meniru dan melakukan yang tidak masuk akal itu gitu kan ya kepada pasangannya. Tapi ada juga yang kemudian studi empiris yang membuktikan bahwa justru sebaliknya, justru
ketika akses ke pornografi itu meningkat, justru kekerasan seksual itu menurun. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dampak dari imajinasi atau seksualitas yang dialami hanya di dalam pikiran itu kemudian apa dampaknya kepada kehidupan nyata itu menjadi objek kajian ilmiah yang begitu seru, begitu banyak gitu. Perdebatan itu memang sangat-sangat ramai. Jadi itu. Saya menulis hal ini di chapter saya tadi. Kalau tertarik bisa baca chapter saya itu. Saya menulis ini tentang bagaimana pengalaman anak muda Kristen yang mengeksplorasi spiritualitas Kristen lewat seksualitas yang sifatnya imajinatif. Jadi bisa dibaca lebih jauh di tulisan saya kalau memang tertarik untuk mendapatkan pengetahuan lebih jauh tentang hal. Itu mungkin respon dari saya, Francis. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga menjawab ya. Memang berbicara tentang seksualitas dan spiritualitas sangat kompleks ya Pak ya. Sangat dalam dan tidak simplifikasi gitu, tidak mudah ya Pak ya. Nah, karena kita masih punya banyak waktu Pak, dan tadi Pak Teguh juga sempat menyinggung tulisan Pak Teguh. Jika tidak keberatan Pak, apakah bisa diberikan sedikit intisari mungkin dari tulisan Bapak gitu? Karena saya sendiri juga kepo lah istilahnya. Boleh bisa. Terkait dengan tulisan Bapak. Jadi saya tidak punya filenya ini ya. Tulisan saya yang ini itu saya judulnya 50 Shades of the Bible. Kalau teman-teman tahu ya, 50 Shades of Grey itu ya, banyak dipelesetkan jadi 50 Shades yang lain. Ini adalah riset yang saya lakukan ketika saya berjumpa dengan seorang anak muda Kristen yang sedang struggle dengan sebuah hasrat seksual yang agak unik gitu ya, agak unik. Kemudian saya menghubungkannya dengan teori-teori teologi seksual. Salah satu yang saya temukan cukup dekat adalah teologi tentang sadomasochism, tentang kenikmatan seksual di dalam menyakiti atau disakiti. Tapi itu tentunya atas persetujuan. Jadi bukan kekerasan seksual, atas persetujuan. Ternyata sudah ada teolog-teolog Kristen yang menulis tentang spiritualitas dalam konteks sadomasokis. Jadi ada beberapa argumen di sana. Misalnya bagaimana para praktisi BDSM ini merasakan keterhubungan dengan Sang Ilahi itu karena karena dalam praktek physical suffering gitu, penderitaan ragawi itu yang menurut dia itu membawa kenikmatan, itu mirip dengan praktek-praktek asketisme timur seperti Siddhartha Gautama yang mati raga gitu ya, ketika bersemedi di bawah pohon Bodhi itu. Jadi praktek-praktek asketisme, praktek untuk deprivasi diri, deprivasi tubuh, puasa, tidak makan, terus kalau di India itu banyak juga kan yang mereka yang punya komitmen untuk praktek-praktek spiritual yang melibatkan menyakiti tubuh. Nah, itu dalam batasan tertentu tentunya. Itu di konteks Kristen Barat itu ternyata juga para praktisi sadomasochisme ini merasakan perjumpaan dengan Sang Ilahi lewat konsep asketisme tadi itu. Konsep yang lain misalnya submission, kepatuhan gitu ya kepada topnya gitu ya. Itu menjadi di dunia Barat yang begitu liberal gitu, yang kepatuhan itu sesuatu yang agak tabu untuk dikatakan. Maka di dalam praktek-praktek BDSM mereka berperan menjadi pihak yang submisif
itu ternyata sesuatu yang memberikan perasaan spiritual, perasaan ilahi, karena mungkin mengingatkan kembali dengan tradisi agama yang penuh dengan um, um, tuntutan kepatuhan gitu mungkin ya. Jadi itu mereka merasakan itu. Jadi sudah ada itu dari literatur ya. Yang saya tulis di sini lebih unik karena sadomasochisme-nya itu eksis di dalam konteks otaku. Otaku itu ini ya, komunitas fans Jepangan itu ya, komunitas fans Jepangan yang menggemari anime dan manga gitu ya, yang tenggelam di dalam dunia imajinasi termasuk video game dan seterusnya. Dan memang di sana penuh dengan nuansa seksual gitu ya, kalau teman-teman yang tahu hal ini memang penuh dengan nuansa seksual. Dan kasus yang kebetulan saya dapatkan ini dia itu menikmati imajinasi melakukan kekerasan kepada perempuan. Dan kemudian saya berproses bersama dengan dia untuk mengeksplor bagaimana di dalam otaku seksualitas, otakunya dia yang sadomasochistik itu dia bisa menemukan perasaan keterhubungan dengan Tuhan, dengan Sang Ilahi itu sendiri. Itu yang tentunya secara etis ya, kemudian dia memang tidak ingin mempraktekkan imajinasinya itu sama sekali gitu ya, karena nggak tahu, anak muda zaman sekarang katanya hidup sudah terbiasa dengan multiple realities katanya ya, apa yang ada di dalam dunia maya dengan dunia nyata itu memang ya tidak selalu terhubung gitu ya. Itu yang saya tulis, saya tuliskan di sini. Itu mungkin ya. Ini di PDF-nya di Google Scholar saya bajak sendiri kok. Jadi teman-teman bisa mengakses PDF-nya dari Google Scholar secara gratis. Oke, baik Pak. Wah, menarik sekali ya ternyata penelitiannya. Saya sendiri tidak terlalu tahu ya tentang otaku itu apa. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Teguh, saya jadi tertarik gitu untuk lebih mendalami atau membaca dari penelitian Pak Teguh. Baiklah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kaprodi kita, Pak Grant Nixon. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, makasih Frances sudah mimpin webinarnya dengan baik dan memoderatori kita. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Pak Teguh yang udah bersedia mengisi webinar kita. Thank you banyak, Pak. Salam dari kita. Ya, sama-sama. Saya yang terima kasih sudah diajak untuk berbagi dan berkenalan dengan teman-teman di STT Ekup ini. Ya, semoga nggak kapok, Pak ya. Oh ya, enggak kapok. Saya senang sekali malah bisa sini. Soalnya baru kulit-kulit kalau saya lihat. Ya, itu memang masih pengantar memang Pak ya. Masih pengantar. Belum keluar Foucauldian analisisnya ya. Ya, makasih Pak Teguh sekali lagi buat materinya. Saya berharap materi ini bagi kita semua rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini memperlengkapi kita bukan hanya berpikir secara biner, ya kan? Tapi webinar malam hari ini memperluas cara berpikir kita mengenai kompleksitas isu yang tabu, ya, seperti yang tadi disebutkan yaitu seksualitas dan spiritualitas. Nah, jadi nggak hanya masalah hitam putih, benar salah, dan apa yang boleh dan tidak boleh, tapi kita memperluas pandangan kita, memperluas perspektif kita dari sisi yang lain. Jadi malam hari ini bukan kita mencari apa sih yang benar, gimana sih yang seharusnya, apa sih yang boleh dan tidak, karena itu bukan tujuan dari webinar malam hari ini. Dan tujuan kita satunya adalah malam hari ini kita mau membuka perspektif mengenai bagaimana seksualitas yang sering dianggap tabu, yang terpisah dari yang namanya rohani gitu ya, karena dia sangat ragawi dan cenderung diasosiasikan dengan hal yang jahat, dosa kadang-kadang ya, tapi bisa juga menjadi bagian dari kerohanian kita. Justru dengan kita merengkuh
seksualitas kita, menerima diri kita sebagai makhluk seksual, disitulah kita menemukan keutuhan kita dalam Tuhan. Nah, ini satu hal yang menarik yang Pak Teguh sebenarnya baru singgung di sedikit. Pak Teguh baru mendekonstruksi pemikiran lama kita gitu ya, baru ngubek-ngubek pemikiran kita. Nah, jadi ke depan kita berharap Pak Teguh akan sharing banyak lagi ke kita hal-hal yang lebih advance. Oleh karena itu saya berharap teman-teman dari kelas reguler maupun kelas eksekutif semuanya tetap mengikuti webinar kita, karena webinar kita selalu menampilkan sesuatu atau menyajikan sesuatu yang tentunya mind blowing gitu ya. Dalam arti kita memperluas paradigma kita gitu, bukan hanya terkotak pada satu pemikiran atau beberapa konstruksi teologi yang sudah ajak gitu ya. Tapi kita mau mengeksplorasi supaya kita ketika turun ke lapangan suatu hari nanti kita menjadi hamba Tuhan, kita bisa memiliki kerangka berpikir yang luas dan akhirnya nggak jadi kadrun kita ya. Kelompok-kelompok kadrun kan karena sempit cara berpikirnya ya. Nah itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, minggu depan, maksud saya bulan depan Desember, kalau saya tidak salah tanggal, saya cek dulu, tanggal 15 Desember kita ada webinar terakhir di bulan ini, di tahun ini maksudnya. Webinar terakhir kita akan bedah buku ya. Nanti akan dibawakan oleh Pak David Sitompul, akan bedah buku dan kita nanti akan coba bersama-sama melihat mengenai, kalau saya tidak salah, mengenai biblical theology of youth ministry ya. Jadi kita akan masuk masih berkaitan gitu ya dengan dunia kontemporer, itu pelayanan kontemporer, yaitu mengenai youth ministry yang tentunya akan ada berkaitan juga dengan seksualitas. Oke, oleh karena itu Bapak Ibu luangkan waktunya bulan depan, di tag tanggalnya supaya tidak ini ya, karena itu minggu kedua biasanya nggak ada kuliah dan itu minggu ini studi mandiri ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Frances, Pak Teguh dan semua teman-teman sekalian. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat segalanya yang Kau berikan bagi kami. Termasuk ketika malam hari ini kami boleh memperluas pemikiran kami tentang seksualitas, di mana kami belajar lebih lagi tentang apa yang tidak kami ketahui. Bapa yang baik, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu segala hal yang Kau ajarkan pada kami. Terima kasih buat segalanya yang Kau ajarkan melalui Pak Teguh malam hari ini. Berkati karirnya sebagai seorang dosen, berkati keluarganya, perannya sebagai seorang ayah, anak istrinya, Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan Pak Teguh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yang merawat seperti seorang ibu, yang selalu menyertai beliau dan keluarganya sampai pada kekekalan. Dan masing-masing kami juga, para mahasiswa dan dosen dari STT Ekumene, program studi Sarjana Teologi, kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu, biarlah kami menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segalanya, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Saya N ya. Thank Terima you. kasih Pak.